Dalam satu periode itu 10 organisasiku. Biasanya kan mahasiswa kupu-kupu kuliah pulang. Ini kalau saya kura-kura sudah rapat, sudah kuliah, BEM. Kuliah itu kan tidak didapatkan ilmu lapangan. Kalau nilai error masih bisa jadi ulangi. Kerennya. Menolak BPJS karena takutnya ada bisnisnya nanti. Pokoknya kalau orang main kanan, saya suka main kiri. Gayaku pingkam mambo, tapi gayanya kayak Rambo. Tidak apa-apa uang hilang. Uang hilang. Yang penting kita rasa susahnya itu cari uang. Sekolah itu 100.000 per hari. Padahal dia tidak tahu itu gajiku. PP, pinrang, bone. Setiap minggu saya kampas kaset juga. Temanku dikasih 50.000, Mak. Satu nilainya matematika 9, dikasih 50.000. Baru dia ranking 2, saya ini ranking 1. Kenapa tidak dikasih hadiah? Tapi memang orang tua yang sukses itu kalau dia bisa, anaknya lebih di atasnya lagi. Saatnya bilang kamu kelas. Halo Cika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rizal Jamal. Alhamdulillah senang sekali kita kembali bersuah dan ini menarik. Tamu saya bukan main yang selama ini namanya selalu saya dengar, selalu saya baca. Dan bagaimana siapa sebenarnya ini? Alhamdulillah sudah kita datangkan di studio Kamu Kelas seorang dokter. Sebelum kita present beliau, langsung kita sambut beliau melalui satu pantun. Gadis Makassar berbudi pekerti, sangat menyukai bunga melati. Sungguh senang rasanya hati sudah datang di sini. Dr. Resti, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sangat humble sekali ibu dokter kita. Saya juga dok di Kareba, Madeceng. Iya, Madeceng. Alhamdulillah. Orang Bugis dok di, orang Bugis Makassar dok. Bugis Pinrang. Bugis Pinrang. Iya. Lagi orang Pinrang. Banyak temanku kalau di Pinrang saya dok. Dan selalu saya tahu itu karakter atau orang Pinrang ya. Apalagi ceweknya pasti satu, pintar masak. Amin. Pekerja keras. Iya. Wah, mandiri luar biasa. Dok, ini kan kemarin saya banyak memang lihat perkembangan terutama musim Covid. Iya. Wow, berjamur itu berbagai macam persoalan kesehatan. Akhirnya orang lebih banyak care. Iya. Bukan persoalan kesehatan kesehatan diri saja untuk bagaimana kita sehat, tetapi juga kulit. Iya. Muncul selalu dok. Brenta. Alhamdulillah. Selalu saya lihat di Instagram karena banyak juga pelaku-pelaku media sosial, influencer, sebut saja konten kreator dan sebagainya, selebgram juga banyak merana ke sana dan bisnisnya naik sekali saya rasa dok. Nah sebenarnya sebelum Dr. Resti ini mau atau terjun dalam dunia estetik klinik lah istilahnya dok di, iya. Saya dengar juga ibu dokter memang sebelumnya adalah seorang aktivis. Iya, saya dengar gini, bagaimana kemudian awal ceritanya dok, kemudian waktu masa-masa tak menjadi seorang anak muda lah waktu itu, walaupun sekarang masih muda. Iya. Iya, jadi dulu saya kuliah di farmasi 1 semester. Di farmasi. Iya. Okay. Di farmasi, terus 2009 itu baru daftar di Unhas kedokteran. Terus kuliah di 2009 di Unhas. Itu kan senior suruh pilih mau jadi panitia baksos atau ini apa namanya kalau yang acara-acara pengkaderan anniversary? Iya, inaugurasi akhirnya gitu. Jadi saya pilih mau jadi panitia baksos saja karena suka memang bakti sosial. Iya, di sosial ya. Terus saya juga pilih mau jadi koordinator bagian cari-cari uang dana usaha danusnya. Iya. Jadi dari situ suka bakti sosial. Terus kan kalau di kedokteran itu 1 tahun kita jadi junior, tahun kedua itu kita harus jadi masuk media organisasinya, jadi kayak koordinator kastrat. Jadi dalam satu periode itu 10 organisasiku. 10 organisasi tak? Iya, jadi anak kura-kura kuliah rapat. Kura-kura. Biasanya kan mahasiswa kupu-kupu kuliah pulang. Ini kalau saya kura-kura sudah rapat. Sudah kuliah. BEM ya di Sinovia yang jurnalistik. Terus HMI ketua Kohati. Jadi sudah demo, jadi perempuan lagi. Sempat juga demo dok? Iya.
karena saya koordinator kastrat, jadi harus undang anak teknik. Jadi sampai subuh biasa kajian tentang kritisi ke pemerintah. Terus kalau ada juga teman angkatan mau di DO, saya juga yang bantu untuk diplomasikan di nego apa segala macam. Wih, ternyata biasa demo sama aktivis kesehatan, kan ada bagian kesehatan juga. Terus biasa juga versi semua fakultas saya yang undang. Tapi bukan Ji yang demo-demo bakar ban, yang bikin macet, tidak Ji. Bakar semangat Ji mungkin Dok. Iya, bakar semangat Ji. Dan itu semua kita lakukan itu Dok. Iya, karena pasti kuliah tak lama kalau begini. Karena di kuliah itu kan tidak didapatkan ilmu lapangan. Jadi saya juga masuk tim bantuan medis Kalkaneus. Jadi kalau kayak ada bencana ikut membantu. Biasa senior suruh pilih mau ujian, kan sering-sering ujian di kedokteran. Pilih ujian besok atau mau ikut tim medis. Jadi lebih pilih tim medis karena kalau nilai error masih bisa jadi ulangi. Kerennya. Sebuah prinsip menurut saya seorang ibu dokter, kakak dokter Resti yang ternyata tidak langsung bisa jadi dokter seperti sekarang, punya klinik yang banyak sekali cabangnya, tetapi memang perjuangannya bukan kaleng-kaleng, Pak. Saya waktu kuliah dong udah sampai 10 organisasiku dong. Lebih malah 10 Kak. Lebih 10. Apa sih yang paling kita ingat dok selain di BEM atau di organisasi kesehatan, organisasi apa misalnya? Saya pernah ikut di Bandung yang namanya ISMKI, Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Itu kan saya stafnya, maksudnya saya anggota ISMKI se-Indonesia. Jadi saya wakili kampusku Unhas ke Bandung yang mau menolak BPJS atau tidak. Jadi di Bandung itu semua kampus UI, UGM semua ada di sana. Kayak 1 minggu kita kajian ini BPJS disahkan atau tidak. Nah, saya dari Unhas sendiri yang menolak di sana di forum itu? Iya, di menolak BPJS karena takutnya ada bisnisnya nanti. Pokoknya kalau orang main kanan, saya suka main kiri, cari. Beliau punya prinsip memilih jalan yang tidak semua orang ke situ. Iya. Harus keluar dari jalurnya. Iya, supaya bisa menemukan banyak tantangan dok. Iya. Luar biasa. Apalagi dok selain itu? HMI masuk juga kah dok? Saya pernah jadi pimpinan sidang. Jadi yang kasih dualisme itu ketua HMI saya ternyata. Dualisme jadi dua ketua Maktim Makassar Timur itu karena saya dulu pimpinan sidangnya sudah digertak-gertak nih sama anak teknik, bilang tidak pintar ini pimpinan sidang, kadang lebih palu-palunya palu karena shock makin digertak. Jadi saya pertahankan itu palu karena saya mau kasih menang seniorku jadi ketua Maktim di Malino dulu. Jadi dulu 20.000 komen itu di Facebook, cari namanya Resti Apriani karena saya pimpinan sidangnya. Luar biasa Resti Apriani. Dan dinamika itu kita lakukan semua dok. Sebenarnya apa kita cari dok? Banyak pengalaman harusnya kan biasanya nih dok ya. Mohon maaf kalau saya keliru dok, mohon dikoreksi. Anak kesehatan ya, mahasiswa kesehatan kutu buku lihat kok saja di laboratorium tempat ya kan di rumah sakit, koas lah apalah dan seterusnya. Tapi ada nama seorang mahasiswa waktu itu namanya Resti Apriani mencoba untuk sedikit agak beda ya, out of the box mungkin bahasanya dok. Kenapa? Apa yang kita cari sebenarnya dok? Karena waktu maba baru kayak 1 minggu jadi maba, diajak senior ikut baksos, terus baru kayak 1 minggu jadi maba, pintar mak sunat. Jadi kayak bagusnya ini, maksudnya kalau kita mengikuti jalur anak mahasiswa kedokteran belajar saja, nanti koas baru praktek atau selesai koas baru sunat. Saya suka yang langsung praktek, enggak suka teori. Jadi dari situ misalnya bilang bagusnya bikin Kak bakso setiap bulan kalau bisa. Makanya saya masuk organisasi tuh HMI karena suka bikin baksos, TBM, suka turun lapangan. Maksudnya buat apa Ki punya retorika kalau kita tidak action. Wah, kerennya, Masya Allah. Sehingga lebih banyak memang mau terjun ke lapangan karena ada pengalaman, selain pengalaman, terus juga ada rasa sosial dok di. Iya, sosial karena
Karena begitu, walaupun misalnya masyarakat ini banyak kodong di desa-desa itu tidak mampu, walaupun misalnya sunat, bakti sosialnya juga bukan sunat saja, biasa pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi banyak senior yang sudah punya klinik, senior-senior kayak dosen-dosen itu mau menyumbang, tapi dia tidak bisa kasih sumbangan itu karena tidak ada wadahnya. Jadi saya jadi bendahara Maktim, bendahara di HMI, di BEM. Maksudnya saya jalan sendiri sampai tunggu habis klinik pasiennya, klinik-klinik di BTP, ada rame di BTP. Jadi saya minta sumbangan, Dok, ada gempa bumi, ada di sini bencana, mau Kak bikin sekalian bakti sosial, pemeriksaan kesehatan gratis. Kita butuh dana, kita butuh transportasi yang harusnya naik bus, naik pesawat ke Palu, ke Ternate, karena saya yang suka minta dana sama senior-senior. Jadi dalam satu malam itu biasa 10 klinik yang menyumbang, senior-senior, biasa dekan-dekan juga. Dan itu Anda lakukan, Dok, waktu masih mahasiswa? Masih mahasiswa semester 3 tahun kedua. Lementong kita kan sendiriku baru kan ditulis di sana di listnya. Jadi kita nggak bisa juga korupsi karena harus tanda tangani sendiri. Ya, ininya dana yang dia sumbangkan. Jadi kadang senior bilang harusnya kita naik bus, ini ndak jadi naik bus ke Palu karena Resti yang bisa mengumpulkan dana 100 juta dalam 1 minggu. Biasa saya keliling klinik minta sama dosen, sama alumni Unhas, luar sama biasa, alumni organisasi. Sebenarnya apa prinsip tak, Dok, waktu kuliah sebenarnya sehingga kita mau jalani semua hal begitu sampai juga minta sumbangan sama senior-senior dan segalanya. Sebentar kita bicara apa hasilnya, Dok, tapi waktu kuliah, karena setahu saya ini juga termasuk orang yang betul-betul fake waktu kuliah. Tapi masalahnya ini kan kita, Dok, cewek perempuan. Tapi kalau dilihat tadi cerita ini, saya bisa bayangkan, visualkan, kayaknya saya tidak bisa bayangkan penampilan tak waktu kuliah, Dok. Kayaknya sangat-sangat aktivis, kayaknya kelihatan dari jauh. Feminim jika, cuman gayaku pingkam mambo, tapi gayanya kayak Rambo. Maksudnya juniorku saja itu yang kayak anggota kastratku biasa bilang, deh Kak Resti kalau orasi bisa pesawat berhenti itu kalau ngeliat ke orasi tak. Wah, keren. Maksudnya dulu 2006 itu kan saya umroh dulu, cita-citaku mau jadi artis karena mau terkenal kan, bapak punya studio rekaman Restu Musik. Oh betul, di Pinrang. Iya di Pinrang. Jadi mungkin jadi artis. Mau jadi kayak Agnes Monica yang terkenal, yang banyak sedunia bisa kenal, banyak uangnya. Tapi pada saat haji Kak 2006 itu masih SMA, berpikir mak di situ bilang tidak, maksudnya masih banyak profesi yang lebih bermanfaat lah daripada artis. Jadi saya berdoa semoga kerjaku nanti yang bikin bermanfaat sama masyarakat. Akhirnya menentukanlah pilihan itu, Dok, fokus pada mau jadi dokter. Berubah cita-citanya lagi pulang dari umroh. Masya Allah, betul-betul fokus ke dokter. Nah, kemudian sekarang, Dok, memang kalau yang beginian apa sih, Dok? Adakah spesialisnya, Dok, kalau yang untuk di bidang ini, Dok, atau tidak perlu atau ada sekolah khususnya, Dok, gitu? Kalau untuk estetik itu tidak cukup dokter umum saja, tapi ada kursusnya. Betul. Dok, saya tuh penasaran banget, Dok, sama banyak dokter-dokter gitu kan. Kalau saya rata-rata tanya kenapa Ki mau jadi dokter gitu ya? Rata-rata itu pasti karena pekerjaannya atau kesejahteraannya itu terjamin. Banyak rata-rata alasan begitu. Jelas Ki masa depan. Kalau kita di dokter apa segala macam.
jarang sekali saya dengar orang yang memiliki niatan, jarang ya, bukan berarti tidak ada. Jarang yang langsung kita dengar mau jadi dokter ya karena mau bantu orang atau mungkin lebih mau berdedikasi pada dalam dunia kesehatan dan seterusnya. Makanya beberapa juga saya lihat selalu di media sosial itu ada juga dokter sampai yang ke pedalaman, yang sampai juga di rumah sakit atau di puskesmas di pulau, mereka naik perahu. Iya, betul-betul mengabdi kayak di pangkep. Iya, betul. Saya bilang, aneh juga ini. Iya. Tapi kalau waktu kita sudah kan anggaplah tadi sudah kita berbicara proses kuliah tak dok. Iya. Nah setelah kita kuliah memang sudah apa yang langsung kita bayangkan di situ dok? Memang mau fokus memang yang di sini estetik atau sebelumnya mungkin ada ambil spesialis apa gitu? Dulu saya cita-citaku jadi spesialis kandungan. Tapi kan saya anak pertama, jadi adekku itu ada 12. Jadi kalau saya mau spesialis kayak lama Kak, sejahtera kayaknya ini. Jadi harus Kak bisnis cepat. Ya, bisnisnya itu dari kuliah memang. Iya. Memang suka bisnis dari kuliah dok di? Dari kepanitiaan kah atau dari kegiatan-kegiatan yang kita? Dari mana bakat bisnis itu dok? Dari darah orang tua. Orang tua. Ya hasil rezeki orang tua kan dimakan. Jadinya darah tak juga jadi pedagang. Pedagang oke. Jadi waktu SD kelas 1 itu subuh-subuh saya suka subuh-subuh bangun sama sepupu satu kali pergi pungut coklat yang biasa itu ada penjual coklat yang dia keringkan, dikeringkan, buah coklat di Pinrang kan banyak dulu coklat, jadi biasa banyak yang tumpah-tumpah kayak di jalan, makanya subuh-subuh itu pergi Kak pungut-pungut coklat, memang masih SD kelas 1 subuh-subuh saya pungut, jadi saya kumpul itu bisa sampai 100.000 saya dapat, masih SD kelas 1 dan subuh-subuh itu dong? Iya, subuh-subuh. Kenapa masih subuh-subuh? Karena tidak ada orang. Malu-malu Ki jadi pungut. Jadi mungkin orang lihat suksesnya saja, dia tidak tahu perjalananku. Dari SD kelas 1 itu sudah pintar tahu peluang. Kreatif lah dok di. Iya. Jual ikan hias juga. Masya Allah. Terus SD juga guru SD ku kasih target S-nya itu ada 60 harus habis baru istirahat. Jadi saya PJ-nya di kelas tidak boleh istirahat teman-teman kalau tidak habis ini S. Es lilin maksudnya es lilin yang manis. Makanya biasa tidak mau beli, baru bagaimana caranya ini istirahat, terpaksa saya yang beli semua. Dikasih target makanya dari kecil baik. Ini terus SMP juga karena mama usahanya sandal sepatu, jadi kalau hujan itu temanku lagi SMS mau Kak beli sepatu plastik mall 15.000, mama kasih modal 10.000, jadi ada untung kok lagi 5.000. Dok, kita ini kan tadi maksudnya ada juga usahanya orang tua gitu. Iya, ada studio musik, ada Elektron dulu. Elektron Restu Musik dulu. Terus studio Restu Musik. Luar biasa. Berarti bisa kita menyanyi dok di? Tidak, jika bisa kalau di WC hujan keras. Hujan keras dok. Dok tadi ini kan kita anak pertama dok di? Iya, anak pertama. Saudara tak 12? 12. Serius gini dok ya? Iya. 12 bersaudara. Betul-betul orang tua dulu. 12 saudara kita anak pertama. Apa didikan orang tua yang paling tidak bisa kita lupa dok, dan yang paling membekas sampai hari ini sehingga sekarang Dokter Resti Apriani menjadi seperti sekarang? Waktu SMA. Iya. Waktu SMA itu. Iya. Kan dulu bapak itu punya apa namanya kayak reseller VCD di Samarinda toh. Masya Allah. Terus saya sendiri yang mau Pak mau ke Rasaki naik kapal laut jadi bapakku itu bilang enggak apa-apa Jida pergi yang penting yang penting kita rasa caranya susahnya cari uang. Makanya saya ke Samarinda itu tagih hutang-hutangnya orang sampai Balikpapan. Lunas tuh udah bayar. Terus dia bayar cash. Terus saya tidak tahu kalau di kapal laut itu bisa dititip uang barang berharga. Jadi saya simpan di tas dan itu dicuri. Jadi menangis terus di kapal. Di kapal itu dok? Iya.
Kan saya juga minum antimo karena takut Kak mabok. Karena kelas ekonomi. Jadi enak sekali mungkin tidurku. Saya juga lupa tulis tips-tipsnya di dosnya kaset yang tidak laku itu. Saya lupa tulis nama polisi. Biasanya kan kalau tulis nama polisi tidak berani juga pencuri. Curi ki. Saya simpan di tasku, baru dicuri itu uang. Jadi saya menangis, dimarahi maka ini. Ya Allah. Ternyata tidak dimarahi, malah dikasih mobil sama bapak pulang dari situ karena saya tahu caranya susahnya cari uang yang di pare-pare itu ke Samarinda ombak biasa naik kena muka, baru kelas ekonomi di kamar ndak dikasih VIP, padahal dulu orang tua bisa dibilang sejahtera sekali, tapi dia tidak manjakan anaknya. Harus tahu susahnya cari uang karena dia juga dulu begitu dididik tidak manja sama orang tuanya. Luar biasa. Boleh tisu dok. Waduh, ternyata yang tidak, karena kalau kita lihat dokter Resti ini teman-teman Cika itu, ceria tuh, kayaknya tidak ada susahnya ini orang jadi dokter ini, kayaknya langsung serba ada semua. Ternyata ada satu filosofi dan lagi-lagi dari sumber orang tua. Makanya orang tua menjadi motivator paling besar kita dalam kehidupan berkeluarga. Seperti tadi yang diajarkan bahwa tidak semudah itu kita bisa dapatkan uang. Tidak apa-apa uang hilang. Tidak apa-apa uang hilang. Yang penting kita rasa susahnya itu cari uang. Walaupun saya ini anak perempuan, anak pertama harus lagi kasih contoh yang baik sama adik-adik. Saudara perempuan berapa sih dok? 9. Selebihnya laki-laki. Lebih banyak laki-laki. Perempuan memang ya. Tapi ada adik bungsu laki-laki, memang cewek-cewek terus cari memang cowok. Luar biasa. Terus SMP juga itu Kak, temanku bilang orang kaya memang ini Resti karena uang jajannya ke sekolah itu 100.000 per hari. Padahal dia tidak tahu itu gajiku PP Pinrang Bone. Setiap minggu saya kampas kaset juga singgah di Rapang, Singrap Sengkam Bone PP itu kampas kaset. Iya, kampas kaset itu 3 orang Kak, pakai mobil ini kampas, jadi ada supir, ada yang angkat barang, saya yang catat nota karena kan alhamdulillah dulu zaman SMP itu lancar kasetnya bapak, bisa dibilang 50 juta sehari didapat kalau pergi kampas. Jadi bapak kadang tidak mau gaji Kak karena saya bilang anakku saya bilang harus gaji Kak Pak, karena yang 2 orang juga digaji 100, masa saya tidak digaji. Makanya teman kiranya itu gajiku padahal uang jajan, padahal itu gajiku sendiri hasil keringat yang teman masih pergi mengacara pulang sekolah. Saya subuh biasa tidak tidur, susun kasetnya bapak, subuh berangkat Bone, maghrib sampai lagi Pinrang. Dan itu Anda lakukan dok waktu masih kecil? SMP kelas 2. Iya. SMP udah cari uang bro, dari SD bahkan ya subuh-subuh. Iya, jadi bakat-bakat entrepreneurnya. Jadi saya tidak heran kenapa kemudian Resti Klinik bisa besar, banyak cabangnya, karena ada nilainya, ada value, ada semangat yang ternyata sejak awal Kak Resti memang sudah lakukan dok. Kukira tong saya itu dok, kayaknya Kak Resti ini ya memang karena banyak modalnya, banyak uangnya, jadi langsung bisa bikin. Ternyata tidak segampang itu Ferguson. Ya, luar biasa. Dan hari ini ternyata dokter sudah bikin klinik, bikin sesuatu produk apa segala macam. Apa respon orang tua waktu itu dok? Dia tidak pernah banggakan langsung lah, bangga aku punya anak kayak kita. Gitu enggak, tapi kalau saya cek ke HP-nya suka kirimkan teman-temannya. Buka cabang lagi ke anakku di Pinrang, di Pare, begitu. Aduh. Ya ada kebanggaannya begitu dok. Artinya bilang langsung ke kita enggak dok tapi iya. Karena memang orang tua yang sukses itu kalau dia bisa anaknya lebih di atasnya lagi. Setuju saya itu dok. Baru dulu itu prinsipku, bagaimana caranya saya bisa kalahkan ini kesuksesannya bapakku membangun studio musik, Restu Musik yang betul-betul uang yang kejar dulu, yang tidak bisa dia hitung uangnya, tapi kita anak-anaknya semua tidak dimanja, walaupun
karyawannya ada mungkin 30 orang, mobilnya Iya. juga 30, tapi kita tidak dikasih fasilitas, tidak dikasih zona nyaman, harus jadi karyawannya orang tua susun kaset kalau datang dari Jakarta itu. Dilipat-lipat kertasnya, VCD-nya. Harus pokoknya bekerja baru dikasih apa-apa, enggak boleh minta langsung dikasih. Artinya berusaha aku dulu. Iya, berusaha. Walaupun kau ini anakku, tapi Iya. tidak. Iya. Oke. Biasa kan dimanja dok. Biasanya anak-anak apa segala macam. Biasanya toh dikatakan, ini bapak, ini mama, anak sayang kak. Itu temanku tahu dikasih ini karena ranking kak misalnya, karena juara. Kenapa kita kasih kak? Padahal ada Ji misalnya. Ternyata di situ. Iya, saya pernah protes Ji sama mama. Pernah juga protes. Saya bilang, ya. Kenapa enggak dikasih ke hadiah? Saya ini ranking 1 dari semester cowok 1, cowok 2, cowok 3 kan SD itu Catur ulan. temanku dikasih 50.000 mak, 1 nilainya matematika 9 dikasih 50.000, baru dia ranking 2, saya ini ranking 1, kenapa tidak dikasih hadiah? Tapi biasa sih karena namanya juga pedagang mungkin tidak berpikir pendidikannya, mungkin anaknya tinggi jadi kayak tidak nak kasih reward anaknya, jadi kadang kak juga protes kenapa tidak kasih kayak temanku dikasih hadiah padahal dia peringkat 2, saya yang peringkat 1. Biasa saja makanya makanya berpikir kak jadi dokter karena cita-citanya juga temanku sebenarnya mau semua jadi dokter yang peringkat 2, 3, 4, 5. Masa saya cita-citaku jadi pedagang saja. Harus kak lebih membanggakan sama orang tua. Luar biasa. Dan alhamdulillah cita-cita itu sudah kesampaian lah dok dah. Alhamdulillah. Menjadi dokter. Nah punya produk apa? Memang namanya Resti Estetik Clinic. Nama tak langsung memang dok di. Iya. Itu Masya Allah. Sekarang sudah berapa cabang sih dok? Alhamdulillah sudah 9 9 tapi cabang. yang dibantu untuk bikin klinik itu pakai nama brand sendirinya, owner lain itu ada 9 juga. 9 juga, berarti kurang lebih total ada 18. Masya Allah. Tapi ada juga yang saya bantu gratis. Nanti Allah yang bayar. Masya Allah. Berarti selain pemilik klinik dok, berarti kita sebagai juga dok di sebagai konsultan. Iya. Luar biasa. Dan kalau misalnya ada orang punya duit nih, punya modal nih dok, punya tempat, mau bangun klinik, mau bikin klinik, cara ngehubunginnya Ibu dokter Kak Resti gimana? Bisa lewat DM, bisa Instagram, lewat Kak Rijal juga. Wih, Masya Allah. ini terbongkar kita nih. Bisa lewat Rijal juga. Iya, saya gara-gara beliau ini Pak berteman sama beliau, akhirnya tuh saya lebih aware saudara. Lebih aware sama kesehatan kulit karena maklum lah kita ini orang konten kreator, makanya biasa saya punya anggota yang ketahui terus gak dok? Iya. Kenapa paham Kak Rijal berubah namanya? Iya. Tidak mau naik mobil dulu sebelum apa sunscreen. Nah saya gini. Tapi itu hal baik kan, habit yang saya berusaha untuk disiplin. Makanya saya curhat tadi dokter sebelum tag, susahnya di ini karena ini habit ya, kebiasaan yang baru ya, tapi dicoba terus ya, mudah-mudahan bisa luar biasa. Terus wajah jadi glowing, pasangan nggak jadi berpaling. Memangnya lagi musim pelakor ini dok, atau inspirasi tegar dari pelakor ini dok? Ada pelakor, ada pebinor ya, perebut laki orang, perebut bini orang. Nah ini bagaimana inspirasinya kemudian dok? Sama dengan corona, brand corona itu kan orang mau selalu pakai masker karena ada ancaman. Jadi saya bikin tagline juga, wajah jadi glowing, pasangan gak jadi berpaling itu supaya ancamannya wanita ibu-ibu itu ancamannya suaminya akan berpaling kalau dia tidak glowing. Wih, hancur kok. Oke. Jadi untuk glowing itu kita harus sehat dulu, cantik, baru glowing. Jadi glowing itu adalah puncak kecantikan yang bisa dibilang paripurna bagi seorang wanita ya. Iya, karena kita ini dikasih sama Allah cuman 1 muka, nggak ada cadangan, jadi harus memang betul-betul dijaga, dirawat. Bagaimana supaya tidak ada kerutannya, tidak ada pori-porinya, tidak kering, terhidrasi dengan baik. Makanya harus ibu-ibu itu menjaga pandangan matanya suaminya. Iya, karena kami ini laki-laki dok, tidak bisa dipungkiri. Manusia visual kami. Lihat yang glowing itu
langsung error mata dok. merah Merah beda. Bahayanya. atau hijau. Hijau lagi. Jadi perempuan itu wanita harus Ya. memang sadar kalau suaminya itu makhluk visual Makhluk memang visual, ya. dari mata. Betul. Kalau dia tidak jaga pandangannya suaminya dengan yang glowing, ya bisa jadi suami suka yang lain. Yang lebih glowing gitu di luar biasa. Tapi ini bicara soal itulah tadi dok ya. Iya. Tapi ini kan baru-baru lagi ada trending di Twitter ini ya apa? Yang apa namanya? Cantiknya siapa lagi namanya? Siapa lagi yang di Sarah ya? Yang lagi tren itu cantiknya luar biasa itu dok. Tapi ternyata selingkuh juga dok. Justru perempuan yang selingkuh. Karena yang perempuan yang glowing. Iya perempuannya cantik nih dok. Tapi justru perempuan juga ternyata selingkuh. Jadi kadang-kadang kupikir begini dok. Ini bicara sedikit. Ya karena mungkin suaminya tidak good looking. Dia malu. Temeki. Hancur. Walaupun good rekening, tapi kalau dia tidak kebiasaannya ndak perawatan, malu mungkin juga bawa ke arisan. Jadi apalagi kalau istrinya pintar cari uang, mandiri. Pasti cari yang sesamanya yang bisa selfie sama-sama. Kita ini di media sosial kan selalu mau selfie. Jadi kapan tidak glowing pasangan, walaupun dirinya glowing, malu-malu juga. Pasti dia lihat suami-suaminya yang lain, temannya, bestinya lebih glowing, dia juga mau begitu mungkin. Iya. Kalau laki-laki, kalau begitu misalnya anggaplah laki-laki selingkuh ini dok. Tapi perempuannya atau istrinya atau pasangannya itu glowing, cantik. Ya apa masalahnya ini dok? Kan laki-laki itu kita harus jaga matanya, perutnya sama di bawah perutnya. Ini ku suka. Mungkin itu dua, dia tidak pintar masak, tidak ngurus makanannya, suaminya tidak care, bilang sudah jekika makan. Betul. Jadi glowingnya istri atau pasangan itu tidak menjamin pasanganmu atau laki-lakimu ini tidak selingkuh. Harus juga glowing di dapur. Glowing juga di kasur. Oh, kayaknya kalau kita lanjutkan ini pembicaraan ini hancur ini podcast kayaknya ya. Saya langsung adrenalinku semangat. Luar biasa. Jadi itu filosofi dasarnya, ada ancaman. Iya, ada ancaman. Ketika ada ancaman, maka kita harus menciptakan apa itu dok? Peluang atau gimana sih? Antisipasinya, pencegahannya. Unique selling namanya. Unique selling. Jadi kalau kita mau bersaing dengan laser tercanggih, interior yang canggih, susah. Butuh budget. Tapi kalau kita unik keluar dari yang jalur kanan, kita main kiri dengan emosi. Jadi pasienku kadang saya tanya, kenapa datang ke sini ke Resti? Selingkuh ki suamiku. Berarti masuk ini tagline di benaknya. Banyak sekali. Jadi kayak di klinik Resti itu banyak yang datang sudah cerai, yang terlambat mikodong dia pertahankan rumah tangganya karena dia dengar suaminya bilang lebih cantik kalau alami mama, padahal ada wanita lain yang dia biayai. Mati mija. Keras jadi. Ternyata keras dalam dunia begini. Kita kasih tau bisa aja dosa apa yang datang. Banyak orang yang datang ini ke Resti Klinik justru sangi masalah ndak bawa. Yang betul-betul terlambat kodong sudah dia pisah. Tapi ada juga yang belum pisah, yang harus berjuang mengikuti glowingnya selingkuhan suaminya. Iya. Selama ini ternyata Cika saya tuh banyak kesalahan berpikir. Saya kira selama ini orang itu mau glowing karena mau jadi sekedar gaya-gayaan, biar motonya dibilang gaul, biar motonya dibilang apa. Ternyata baru saya tahu filosofinya dari banyak dokter. Banyak pahalanya Kak. Kalau ada lagi pahalanya? Iya, kalau istrinya glowing, suaminya tatap dengan ini itu dengan pahala. Penuh cinta, penuh mawaddah. Iya. Ada unsur pahala, Tapi ini yang tidak cocok bagi yang jomblo dong. Oh iya. Iya, makanya yang jomblo ini terutama ini beberapa di studio banyak jomblo dong. Ya, anu baik itu perlu disegerakan dokter, digaskan luar biasa. Dok, senang sekali saya ngobrol-ngobrol sama kita dok, tidak terasa luar biasa. Ini kayak diobok-obok saya punya perasaan. Tadi kita seru-seruan, inspiratif. Gokil. Tiba-tiba ada momen-momen haru dan juga ternyata ada momen-momen
yang lucu juga ya. Ternyata banyak pasiennya ibu dokter ya yang mengalami seperti itu. Tapi tidak hanya untuk perempuan dong di Resti Klinik. Iya, laki-laki juga bisa. Saya lah salah satu pasiennya. Karena sama-sama punya kulit. Iya. Seberapa penting sih laki-laki dok? Sebelum kita tutup ini dok. Kan kalau perempuan jelas supaya ya laki-laki. Karena laki-laki kan memang dia tidak konsumtif. Iya. Perempuan bisa dibilang 75%, laki-laki 25%. Kalau laki-laki itu biasanya masalahnya bopeng karena dulu-dulu dia biarkan jerawatnya sampai betul, besar, makanya bekas jerawatnya jadi bopeng. Lebih banyak yang bopeng kalau laki-laki. Kalau saya dulu waktu kecil dok, saya sering berkelahi dok. Mencakar-cakar, makanya beberapa di kulit ini guys ya, ini karena kita tukang berkelahi dulu dok, baku hantam kiri kanan, tidak ada urusan dengan cita-cita waktu itu tuh, pokoknya fokus saja. Akhirnya masih ada bekas-bekas, itu kira-kira masih bisa diselamatkan sedikit dok. Masih ada laser CO2 fraksional. Saya mau coba itu guys ya. Namanya saya tidak mengerti. Dok, makasih banyak, thank you so much for your coming here. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak semangatnya dok. Terutama buat para para milenial atau mungkin para ibu-ibu, kakak-kakak semua. Last but not least, apa kita mau sampaikan buat para ibu-ibu pasangan atau mungkin juga yang lagi berjuang sekarang dok, mau mungkin menjadi entrepreneur, mau menjadi womanpreneur, apa yang kita mau sampaikan dok? Alhamdulillah dari koas itu saya mulai sadar kalau untuk menjadi dokter itu memang tidak bikin kayak banyak uang sekali begitu. Karena sama gajinya PNS yang lain kalau dokter umum. Jadi saya cepat sadar harus Kak cari uang dari sekarang, harus Kak jual skincare 20 paket sehari untuk membiayai kebutuhan kuliahku, sampai Kak nanti dokter selesai saya tahu juga masa depanku gajinya segini. Makanya dari dulu memang suka urus dunia, selalu orang bilang selalu cari uang, kerja, padahal dia tidak tahu itu kalau di tangan tak itu dunia, tapi di hati tak akhirat. Dunia di genggaman, tapi akhirat tetap di hati. Masya Allah. Karena kita tidak bisa juga berpahala sedekah kalau tidak ini tidak tangan di atas. Betul, luar biasa. Terima kasih banyak dok sudah datang. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua. Langsung tulis di kolom komentar buat apa sih mungkin yang belum dokter Resti bagi tipsnya. Dan mudah-mudahan nanti akan ada satu momen saya bisa sepanggung dengan dokter Resti Apriani ini untuk berbagi pengalaman, berbagi inspirasi buat kita semua. Dan saatnya bilang kamu kelas. Thank you dok, keren. Saatnya bilang kamu kelas.